أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله. Yang sangat saya hormati Bapak Guru Haji Ibu Sutrisno, yang saya hormati Pak Haji Jamal sebagai kesepuhan di sini, yang saya hormati rekan-rekan muda yang diwakili oleh Mas Rudi dan Mas Maska, semangat luar biasa. Para bapak, para ibu, serta adik-adik yang dirahmati Allah. Saya merasa bersyukur malam hari ini atas izin Allah bisa bersilaturahim di musola namanya Baitul Iman, rumahnya iman. Saya sangat bersyukur Mas Budi dan Mas Maska serta teman-teman mengundang saya untuk silaturahim. Bukan suruh ngajarin ngaji, di sini banyak yang bisa ngaji, silaturahim saja. Dan saya bersyukur bisa hadir bertemu dengan Bapak Ibu. Ternyata jamaahnya cukup banyak, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih teman-teman muda yang sudah memfasilitasi meminta saya untuk bersilaturahim. Harusnya saya tadi ikut sholat di sini, cuma tadi saya masih di kota, Pak. Maghrib di kota, jadi ya sholatnya di tengah jalan. Saya maksud di masjid, harus jalan. Jadi mohon maaf tidak bisa membersamai sholat di sini. Saya bingung nih mau bicara apa enaknya ya. Enaknya bicara apa nih Pak? Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini adalah tempat terbaik, waktu terbaik untuk melakukan kebaikan. Jadi di mana-mana kajian tentang Ramadan ini menjadi penting karena ini wilayah penting, waktu penting, wilayah penting, zona penting, dan kesempatan penting. Rugi rasanya kalau orang masuk bulan Ramadan ibadahnya tidak diperkuat. Rugi rasanya kalau Ramadan yang indah ini tidak kita isi dengan kebaikan. Karena itu saya bersyukur di musola Baitul Iman ini ternyata ada kehidupan untuk ibadah, kehidupan untuk menghidupkan cahaya Allah lewat Al-Quran, kehidupan untuk bersilaturahim. Itu cara-cara kita untuk menanam amal di bulan suci Ramadan. Ada beberapa amal yang Anda semua dan Bapak Ibu yang harus kita prioritaskan ketika kita masuk Ramadan. Kurang lebih ada 13 dan kita bahas 4 saja, barangkali terlalu malam. Jadi
ada 4 di antaranya amalan yang harus menjadi prioritas kita selama Ramadan. Kita rawat, kita jaga, kita pelihara, jangan sampai tidak melakukan 4 ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sholat. Ini penting. Sehebat apapun kita puasanya, menahan lapar, menahan haus, tapi kalau sholatnya tidak dikerjakan dengan baik, maka kita tidak dapat apa-apa. Maka Bapak Ibu, selama Ramadan ini jaga sholat kita. Salah satu ibadah termahal, merupakan kontrak antara Allah dengan manusia, adalah sholat. Sesibuk apapun kita bekerja, sesibuk apapun kita di kantor, sesibuk apapun kita di dalam pekerjaan, kalau sudah waktunya sholat, selesai. Kenapa? Sholat itu ibadah termahal, tidak bisa ditinggalkan. Saya punya banyak mahasiswa yang sudah pada sukses, pada berhasil. Kalau main di rumah saya, ada yang menjadi pengusaha, ada yang pejabat. Pertanyaan saya yang saya tanya macam-macam. Bagaimana sholatmu, masih jalan enggak? Mereka kaget, oh masih, Masya Allah. Ini saya bilang, kamu sukses bisnisnya, kamu sukses kerjanya, kamu sukses berdagangnya, tapi kalau kamu tinggalkan sholat, habis hidupmu. Nah, ada apa-apanya. Jadi mari, bahwa saya percaya di Baitul Iman ini ada kesepuhan. Almarhum Pak Haji Mahmud ini, saya kira mewariskan musola ini untuk menjadi tempat agar sholat dipelihara, dirawat oleh generasi-generasi berikutnya. Mahal Pak sholat. Ini juga saya sampaikan kemarin Pak, waktu saya ceramah di wali kota. Para pejabat hadir, semua kepala dinas hadir, Pak wali kota hadir, Kapolsek, Badannya. Saya bilang, Bapak-bapak sesibuk apapun jadi kepala dinas, jadi wali kota, jadi apa segala macam, kalau waktunya sholat sebagai orang muslim, tinggalkan semua. Kenapa? Gak ada artinya karir kita, bisnis kita, pekerjaan kita kalau dengan Allah tidak ada hubungan sholat. Maka hati-hati Bapak Ibu, teman-teman muda, kalau ingin bisnis kita berkah, kalau ingin keluarga kita berkah, rumah tangga berkah, rawat sholat, jaga sholat. Alhamdulillah bisa diundang ini para ulamanya cukup serius untuk membimbing generasi-generasi muda. Karena apa yang bisa kita harapkan kalau anak-anak tidak sholat, Pak? Beriba. Nabi Muhammad SAW itu jabatannya nggak main-main. Nabi Muhammad itu seorang presiden, seorang kepala negara, seorang panglima perang, seorang hakim terbaik, seorang guru, seorang pengusaha. Itu jabatan Nabi ada 8, Pak. Tapi di detik-detik terakhir begitu orang pentingnya, wasiat kepada anaknya sholat. Pak Hermaya kalau mic-nya di mata kesini aja biar dengar soundnya. Ini ada ya bunyi. Jadi alhamdulillah kita semua di Ibu Utang ini mewarisi tradisi sholat itu penting. Jadi Nabi Muhammad sebagai orang paling penting di muka bumi, orang yang pertama kali masuk surga, orang yang dikasihi Allah, pemimpin para nabi, pemimpin para malaikat juga. Itu wasiat terakhirnya kepada anaknya, sholat. Ceritanya gini, Pak. Hari itu hari Senin, Pak. Kurang lebih jam 9 pagi. Nabi Muhammad sudah 3 hari nggak datang ke masjid karena kondisinya lemah, sakit. 3 hari kurang lebih Nabi Muhammad yang biasanya tiap sholat datang ke masjid nggak datang ke masjid. Tapi pada hari Senin, kira-kira jam 9 gitu ya, Nabi ingin datang ke masjid karena kondisinya melemah, fisiknya sudah mulai melemah.
Wajahnya juga sudah pucat, keluar keringat dingin, kondisinya sakit karena dipapah oleh sahabat dan keluarganya masuk ke dalam masjid. Sahabat-sahabat nunggu semua di luar. Hari itu tahu bahwa Nabi Muhammad akan datang masuk ke masjid, maka seluruh jamaah yang biasanya tidak hadir datang semua untuk menemui sang Nabi yang baru saja keluar dari rumahnya, sudah 3 hari tidak keluar ke masjid. Nabi masuk, para sahabat di belakang kumpul, Nabi sholat duha, sholat sunat duha. Selesai sholat duha, dengan wajah yang lemah, Nabi berdiri di atas mimbar, lalu berpidato untuk pidato terakhirnya. Pidato terakhirnya ini ada dalam sebuah hadis sahih. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa bebas, wahai sahabatku, saudaraku, keluargaku, mungkin aku tidak lama lagi bersama kalian. Aku pesan 2 perkara. Bunyinya dalam bahasa Arab ini, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Itu suasana tenang, sahabat sedih kelihatan karena Nabi ngomongnya sambil bergetar. Aku tinggalkan 2 perkara, apabila kamu berpegang pada 2 perkara ini, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Jaga Al-Quran, jaga sunnah-sunnah Nabi. Selesai pidato, Nabi Muhammad melemah fisiknya, gemetar, hampir terjatuh, dibopong sama sahabat dan keluarganya masuk ke dalam rumahnya. Sebagian ikut ke rumah Nabi karena rumah Nabi sempit, sebagian lagi nunggu di masjid. Suasana tenang. Masjid Nabawi yang di atasnya biasa terang, hari itu mendung, gelap. Burung-burung di depan Masjid Nabawi yang biasa berterbangan. Ini Pak Jarman pernah dengan barang-barangnya di halaman Masjid Nabawi dalam kondisi sakit. Itu kalau siang burung-burung berterbangan. Tapi pada saat hari itu, hari Senin, kurang lebih jam 10, burung pun tertunduk semua, seolah-olah akan merasakan kesedihan, sakitnya, karena Nabi Muhammad itu tidak hanya disayang oleh manusia, dihormati oleh binatang, dihormati oleh tumbuh-tumbuhan, dihormati oleh batu. Itu Muhammad. Burung pun ikut bersedih ketika Nabi dalam kondisi sakit. Langit pun mendung menandakan sedih hari itu akan kehilangan seorang manusia. Tiba-tiba tenang, di sini ada Fatimah. Fatimah itu putrinya Nabi. Nabi tidur di sini. Semua sahabat di sini. Tiba-tiba ada yang menutup pintu. Assalamualaikum. Fatimah putrinya Nabi berdiri langsung membukakan pintu. Setelah dibuka, orang itu mengatakan, mohon maaf, saya ingin ketemu dengan Rasulullah. Apa jawab putrinya Nabi? Mohon maaf, ayah lagi dalam keadaan sakit. Lain kali saja aku datang. Ditutup kembali pintu itu oleh Fatimah putrinya Nabi. Lalu putrinya Nabi Fatimah mendekat lagi kepada Nabi yang sedang lemah tertidur. Nabi dengan wajah yang lirih bertanya, wahai anakku Fatimah, siapa yang tadi datang mengetuk pintu? Apa kata Fatimah? Tidak tahu wahai ayah, saya tidak pernah kenal sebelumnya orang itu. Lalu Nabi pun ngasih tahu, Pak. Nabi udah tahu siapa yang datang itu. Apa kata Nabi? Wahai anakku Fatimah, yang barusan tadi mengetuk pintu adalah malaikat Israel alaihissalam. Begitu mendengar bahwa yang mengetuk pintu itu adalah malaikat Israel, Fatimah putri kesayangan Nabi pecah tangisnya. Yang dari tadi menahan tangis, berlinang air matanya. Kenapa? Karena hari itu dia akan kehilangan seorang ayah yang paling dicintai. Dengan langkah yang lemah, kemudian dibukakan pintu itu, Israel pun masuk. Nanti Bapak Ibu kalau mau meninggal, itu mata batinnya tidak dibuka oleh Allah, bisa melihat malaikat Israel yang datang. Tempat kita nanti gimana akan diperlihatkan oleh Allah pada saat kita meninggal. Makanya ada orang yang meninggal tersenyum, ada orang yang meninggal dalam kondisi yang tegang, karena perlihatkan tempat kembali. Nabi dibuka mata batinnya, masuk ke malaikat Israel, semuanya tenang. Assalamualaikum ya Rasulullah, kata Israel.
Waalaikumsalam, kata Nabi. Lalu apa kata Israel, Pak? Ini kaitan dengan sholatnya. Ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah dari langit menuju rumahmu untuk menjemput arwah suci ya Rasul. Lalu kata Nabi dengan suara yang lemah, kalau memang itu perintah dari Allah, wahai Israel, lakukan. Cabut arwahku sebagaimana perintah Allah. Tapi sebelum engkau mencabut arwahku, saya ingin bertanya. Apa pertanyaannya? Dengan siapa engkau datang kemari, wahai Israel? Nabi nanya ini, Pak. Kata Nabi, biasanya yang datang kemari setiap malam, setiap saat itu malaikat Jibril. Nabi Muhammad itu biasa ngobrol dengan malaikat Jibril. Makanya kalau kita pergi ke Madinah, keluar dari pintu Raudhah, belok ke kiri, itu ada pintu namanya Babu Nisa, sebelahnya Babu Jibril. Pintu Jibril. Kenapa disebut pintu Jibril? Karena di situ tempat keluarnya masuknya masjid malaikat Jibril untuk ngobrol dengan Nabi, menyampaikan wahyu di dalam rumahnya yang sekarang jadi makam Rasul. Rindu Nabi Muhammad pengen ketemu dengan Jibril, beberapa hari ini nggak ketemu. Kemana Jibril? Lalu Israel menjawab, ya Rasulullah, sebenarnya aku datang dari langit itu bersama dengan malaikat Jibril, tapi begitu sampai di atap rumah, Jibril berhenti dan tidak mau turun ke tempat ini karena Jibril tidak tega melihat aku mencabut arwahmu ya Rasulullah. Sekarang Jibril ada di atap rumahmu ya Rasulullah, sedang membukakan pintu-pintu langit untuk menyambut arwah suci. Jadi rupanya Jibril ada di atas. Tapi tidak tega kalau melihat Israel mencabut arwah Nabi yang suci itu. Lalu Nabi bertanya, ada apa rupanya dengan dicabutnya arwah itu? Maka Israel mengatakan, ya Rasulullah, rasa sakit yang paling mengerikan yang dirasakan oleh manusia adalah ketika aku mencabut arwah manusia. Ini benar Pak. Jadi dicabut nyawa itu bukan main-main, sakit luar biasa. Ini yang ngomong malaikat Israel. Ngomong kepada Nabi, ya Rasulullah, rasa sakit yang tidak ada tandingannya itu ketika aku mencabut arwah manusia. Sakit Pak. Ada 7 hadis Nabi yang menjelaskan bahwa dicabut nyawa itu sakit, nggak main-main. Makanya ada satu riwayat, seandainya jeritan orang yang dicabut nyawa itu dibuka ke pintu bumi, satu lubang jarum, maka pecah telinga-telinga orang, saking sakitnya Pak. Orang kalau dicabut nyawa itu beri Pak. Begitu mendengar bahwa dicabut nyawa itu sakit, apa kata Nabi? Wahai Israel, berlinang air mata Nabi, menangis. Apa kata Nabi? Wahai Israel, kalau memang dicabut nyawa itu sakit, tolong jangan kau timpakan kepada seluruh warga yang ada di Baitul Iman ini. Namanya Baitul Iman. Cuman memang tidak menyebut Baitul Iman. Menyebutnya apa? Tolong jangan kau timpakan kepada umatku. Kita kan umatnya semua nih yang di Baitul Iman. Nabi di detik-detik terakhir mau wafat ingat kepada kita semua. Kalau memang dicabut nyawa itu sakit, tolong jangan kau timpakan kepada umatku, wahai Israel. Biar aku saja yang sakit, aku saja yang menjadi bemper, aku aja yang menjadi jaminan. Itu Nabi cintanya kepada kita semua, rela berkorban menjadi bemper agar umatnya tidak sakit pada saat dicabut nyawa. Sakit Pak. Jadi rupanya Nabi menangis bukan karena untuk dirinya, tapi karena cinta untuk kita semua. Subhanallah. Akhirnya Pak, nyawa pun dicabut. Kalau yang sepuh-sepuh tahu ya, nyawa itu berangkatnya dari kaki Pak. Jadi kalau ada orang tertidur menjelang wafat, itu biasanya pergerakan nyawanya itu dari kaki ke atas. Dicabut dari sini, tapi nggak kelihatan karena gaib. Tapi ada. Kaki dinginnya orang sakit dengan dinginnya orang meninggal berbeda. Nah, mulailah dicabut orang itu sampai di dada, keringat dingin Nabi keluar, lalu memandang putrinya Fatimah. Fatimah ngerti Nabi ingin berbisik, lalu didekatkan telinganya ke mulutnya Nabi. Lalu apa wasiat terakhirnya? Wahai anakku, jaga sholat kalian.
Itu orang-orang miskin di antara kalian. Itu wasiat terakhir Nabi. Seorang presiden, seorang panglima perang, seorang pengusaha, seorang guru, seorang hakim terbaik di muka bumi, kekasih Allah, wasiat terakhirnya buat anaknya sholat. Kenapa? Berarti sholat itu maha penting. Mari kita budayakan di balik tengah ini menjadi generasi-generasi yang ahli sholat. Turun keberkahan dari langit ke tempat ini. Sholat itu kontrak yang luar biasa antara manusia dengan Tuhan. Maka bapak-bapak, teman-teman, anak muda, jangan pernah berani meninggalkan sholat. Ini saya sampaikan tidak hanya kepada bapak, kepada siapapun, bahkan kepada pejabat pun saya sampaikan. Apa artinya bapak menjadi seorang pejabat? Kalau orang muslim, tapi begitu waktunya sholat tidak mau menjaga sholat, gak ada artinya. Sholat. Maka selama Ramadan ini, mari bapak ibu sekalian, ajak anak-anak kita sholat. Saya sampai hari ini kalau main ke rumah anak saya di Jakarta itu liburan, pintu kamarnya masih gelap waktu subuh, saya ketuk pintunya. Walaupun sudah punya suami, punya istri, saya ambil cucunya bawa ke masjid, tok. Nah, sudah subuh bangun. Di rumah kalau kamar masih pada gelap, ketok pintunya. Ayo nak, udah subuh. Sesekali kalau kita punya anak di luar kota yang lagi kerja, yang lagi kuliah, anak sudah sholat belum? Bapak ibu percaya atau tidak? Nanti ketika bapak ibu sudah meninggal dan sering me-WA anak dan mengetuk pintunya untuk membawakan sholat, kita udah meninggal, anak kita akan terbangun. Dulu ketika ayah saya masih hidup selalu mengingatkan saya untuk sholat dalam WA. Dulu ketika ayah saya masih hidup, ibu saya masih hidup, selalu tutup pintu untuk mengingatkan saya sholat. Hari ini tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang me-WA, tidak ada yang menutup pintu. Rindu dia sama ibunya. Karena rindu, dia ambil air wudhu. Ambil air wudhu lalu sholat, lalu doa, Allah waghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa seorang anak akan dialirkan energinya ke dalam kubur untuk membantu ayah dan ibunya yang ada di dalam kubur. Maka Bapak Ibu, pertama selama Ramadan dari 4 yang akan kita bahas, jaga sholatnya serius. Nanti di alam akhirat itu ada birokrasi panjang Bu. Begitu masuk ke alam mahsyar setelah kiamat, dari alam barzah dikeluarkan semua, manusia akan dikumpulkan di sebuah tempat namanya alam mahsyar. Alam mahsyar itu dalam kitab Syu'bul Iman disebut ardun baydha'un wasi'atun, tanah yang putih, luas, seperti mega warnanya. Ada orang di sini tersenyum, di sini tenggelam oleh keringatnya, ada yang sini berdarah-darah. Kenapa? Tergantung amat itu kengerian di alam mahsyar. Nanti berkumpul sekian miliar manusia, ditampakkan teknologi Allah, baca dalam Al-Quran, akan nampak dosa-dosa kita dari mulai balik sampai tua, ditampakkan oleh Allah SWT. Ngeri Pak. Teknologi sekarang manusia tidak ada bapaknya, tapi teknologi Allah dengan cepat bisa menampilkan kelakuan manusia sejak balik sampai hari kiamat. Tapi dengan sholat semuanya kita lewat. Kalau kita sholatnya benar, kita rawat sholatnya, kita tidak usah melalui alam mahsyar, kita tidak usah melalui hisab, kita tidak usah melalui mizan, langsung diberi tiket khusus menuju surga. Kenapa? Karena selama hidupnya dia selalu menjaga sholat. Kira-kira ibu mau nggak nunggu ngantri di alam hisab? Lama Pak. 1 hari di akhirat itu lamanya 1000 tahun di dunia. Bukan kata saya, kata Allah dalam kitab Al-Quran surat Al-Hajj ayat 47. Jadi Bapak Ibu cek surat Al-Hajj ayat 47, kata Allah 1 hari di akhirat nunggu lamanya 1000 tahun di dunia. Ngeri banget. Tapi kalau orang sholatnya dijaga, sholatnya dirawat, langsung bebas. Ini pentingnya. Maka di bulan Ramadan ini, mari Bapak-bapak, anak-anak muda, ayo kita wariskan kepada anak. Alhamdulillah kita bersyukur di Badan Tengah ini ada musola yang diwariskan oleh orang tua kita. Haji Muhyiddin itu orang tua saya juga. Saya ingat dulu Pak, menjelang wafat nelfon saya, almarhum anaknya Pak Imam itu nelfon saya, Pak pengen ketemu Bapak. Saya waktu itu di Jakarta Pak.
lagi ada acara, nggak sempat. Pas beliau pulang ada di rumah sakit Sumber Kasih, kalau nggak salah. Sumber Kasih ya, betul ya? Saya datang ke sana, sudah tapi udah terlambat, udah tepat. Ya itu beliau luar biasa, ingin mewariskan masjid ini dijadikan tempat pengkaderan generasi mudanya mau melaksanakan sholat. Alhamdulillah generasi muda sekarang mulai tumbuh kesadaran. Anak muda yang semangat ibadahnya tinggi akan mendapatkan jaminan dari Allah, akan dilindungi selama di alam mahsyar. Itu ada hadis Nabi, 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan nanti di hari kiamat. Salah satunya siapa? Anak muda yang semangat mengawal ibadahnya kuat, maka mereka lah orang-orang itu. Alhamdulillah, aku disupport ini teman-teman muda yang di sini dibimbing oleh Tuhan itu. Tumbuhkan budaya sholat di mana-mana. Berkah turun dari bisnis jadi berkah, rumah tangga jadi berkah, pergaulan jadi berkah. Kenapa? Karena diberkahi oleh Allah melalui apa? Melalui sholat. Di bulan puasa ini jaga sholat. Yang kedua, apa yang harus kita jaga selama Ramadan? Puasa. Punten Bapak Ibu, satu hari tidak mengerjakan puasa dengan sengaja, kalau dibayar 1 tahun nggak akan kebayar. Mahal. Puasa itu menyehatkan, puasa itu membersihkan pikiran, puasa itu membersihkan jiwa, puasa itu membersihkan batin. Lapar dan haus itu cara Allah mendidik jiwa kita supaya kuat menghadapi kehidupan. Maka dalam sejarah ada dulu Nabi Muhammad itu kenapa jiwanya bersih, badannya sehat, fisiknya kuat, ternyata resepnya puasa. Dulu ada Raja Muqawqis. Raja Muqawqis itu penguasa Mesir dari Kaisar Persia. Jadi zaman Nabi Muhammad di Madinah, Mesir itu ada dikuasai oleh seorang raja namanya Muqawqis. Berkunjung ke Madinah, disambut oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kan pasukan tempur karena Nabi itu memimpin perang 19 kali perang besar. Begitu masuk Raja Muqawqis dikawal oleh pasukannya ingin bertemu dengan Nabi, hubungan negara, kepala negara. Sampai ke hadapan Nabi, pertanyaan yang disampaikan oleh Raja Muqawqis kepada Nabi apa? Ya Rasulullah, wahai Muhammad, karena belum aku Rasulullah, wahai Muhammad, sebelum kita ngobrol tentang negara, saya ingin tanya. Sejak saya masuk dari pintu gerbang kota Madinah sampai sekarang ketemu dengan kau, saya melihat sahabat-sahabat itu kelihatan stamina-nya, fisiknya kuat. Karena ini Muqawqis panglima perang juga, insting militernya kuat. Dia tahu bisa membaca pasukan sahabat Nabi. Pertanyaannya apa? Saya ingin tahu apa resepnya. Kelihatan sahabat-sahabat itu fisiknya bagus. Jawab Nabi apa? Sambil tersenyum Nabi mengatakan, nahnu qaumun la na'kul hatta najuu. Kalau bahasa kitanya, kami ini kaum yang tidak pernah makan sebelum kami lapar, dan kami akan berhenti makan sebelum kami kenyang dulu. Maksudnya apa? Puasa. Tidak ada dalam sejarah gara-gara puasa orang mati, tidak ada. Puasa itu menyehatkan dan yang penting mengendalikan emosi. Ya. Jadi ternyata jawaban Nabi kepada Raja Muqawqis, kenapa fisiknya harus sehat? Nabi Muhammad sakitnya cuma 3 kali, Pak. Pertama, ketika beliau terkena dapat wahyu dari Gua Hira, demam selama 2 minggu, shock karena baru bertemu dengan malaikat di atas bukit Jabal Nur namanya. Yang kedua, sakitnya ketika terkena tombak punggungnya pada saat perang Uhud, berdarah. Darah Nabi tumpah di situ, ya, di Gunung Uhud. Dan yang ketiga, sakitnya ketika mau wafat 3 kali. Tapi selama itu fisik Nabi kuat. Ternyata kuncinya puasa. Jadi puasa itu ada 2, Pak. Ada puasa formalitas, ada puasa berisi. Puasa formalitas itu makan, menahan makan, menahan haus, enggak membatalkan. Cuma itu, maka itu namanya puasa formal. Nilainya apa? Enggak ada nilainya. Kata siapa? Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas.
Berapa banyak orang berpuasa tapi tidak dapat nilai apa-apa kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena puasanya tidak bisa menjaga mulut. Puasa yang bermutu, jaga mulutnya, jangan melukai hati orang. Selama puasa, jangan gosip kepada orang lain. Selama puasa, jangan bertengkar. Selama puasa, nah itu namanya puasa yang berisi. Nah, mari kita geser dari puasa formal menjadi puasa yang berisi. Puasa yang apa? Puasa yang mampu mengendalikan. Nabi itu kan tak 5 orang, Pak. Apakah kalau diludahi sama orang? Tidak benar. Dia ceritanya gini, Pak. Nabi mau sholat ke masjid, tiba-tiba di jalan diludahi sama preman mukanya. Nabi hanya menyempit wajahnya dengan sorban, langsung sholat. Pulang, hari kedua diludahi lagi mukanya. Nabi marah, terlatih jiwanya dengan puasa, kendalikan. Kalau dilawan dia habis dia. Karena Nabi Muhammad itu panglima perang, umur 50 tahun masih bisa mengendarai kuda, membawa tombak dengan kecepatan tinggi. Jadi kalau cuma melawan 1 preman, 2 preman, habis sama Nabi. Tapi Nabi mengendalikan emosi, hanya menyerbetkan wajah. Hari ketiga masih diludahi. Hari keempat preman tadi gak ada. Lalu tanya, kemana orang yang biasa meludahi saya? Oh, lagi sakit Muhammad. Rumahnya di mana? Di sana. Apa yang dilakukan? Ini hebatnya. Nabi Muhammad pulang, apa yang dilakukan? Menyiapkan kurma, menyiapkan anggur, dan menyiapkan roti. Untuk apa? Menengok preman yang meludahi mukanya itu karena sakit. Mana ada orang yang bisa melakukan itu? Hanya manusia-manusia hebat yang bisa melakukan. Udah bawa kurma, bawa anggur, bawa roti, pergi cari orang preman yang biasa meludahi itu. Ketemu, Pak. Ternyata ada istrinya. Ibu, istrinya betul, saya ingin ketemu dengan suami ibu sakit betul dari kemarin pulang dari perapatan gitu ya. Demam, sakit dan tidak bisa jalan. Di mana? Ada di kamar. Nabi pun izin masuk ke kamar orang laki-laki tadi. Lalu begitu melihat, oh rupanya ada lagi sakit. Apa yang terjadi, Pak? Si preman tadi menduga Muhammad akan balas dendam karena tiap hari saya ludahi dia. Tapi ternyata Nabi Muhammad datang membawa cinta, membawa kasih sayang, membawakan kurma, membawakan anggur, membawakan roti. Oh, kamu lagi sakit, pantas hari ini tidak ketemu. Kalau gitu saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Ini ada makanan, makan. Itu Pak, preman itu nggak ngomong sepatah kata pun. Kalau bahasa Jermannya sih kami tenggelam. Apa Pak kami tenggelam itu Pak? Terpesona ya. Terpesona. Kami tenggelam. Ya sudah, karena nggak bisa bicara, Nabi Muhammad mau bilang gini, oh ya udah, kalau memang kamu lagi sakit, saya doakan mudah-mudahan cepat sehat ya. Pulang. Itu si preman yang tadi sakit parah itu Pak, tiba-tiba berdiri jarak 10 meter dari rumahnya preman itu. Nabi sudah sampai 10 meter, mengejar preman itu lalu mengatakan apa? Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memeluk kakinya Nabi Muhammad lalu diusap tangannya dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Coba, mana ada orang diludahi ketika sakit dikirim? Mau nggak teman-teman sekalian? Orang ya? Puas teman, syukur. Kecuali Mas Yudi bisa. Mas Yudi sih kalau ada orang galak ke dia bikin pakai oli. Ini hebat. Kenapa? Nabi bukan tidak berani Nabi Muhammad. Barang siapa yang membalas keburukan orang lain dengan memaafkan, dia orang hebat. Orang jago berantem Pak, jago perang, melawan oligark dulu enggak dipakai, tapi dengan maaf dia berbalik menjadi orang yang sangat taat pada agama. Subhanallah. Terlatih puasa. Jadi kalau orang lagi puasa masih emosinya menggebu-gebu, nanti latihan dengan puasa. Makanya kalau lagi ada orang puasa lalu diajak berantem, jawabannya apa? Kata Nabi apa? Ada orang yang ngajak berantem
ajak tukaran, maaf saya lagi puasa. Ibu-ibu diajak gosip sama temennya, mau gosipin orang. Suka gosip gak Bu? Enggak. Sekarang setelah puasa ada orang ngajak ngomongin orang, mohon maaf saya lagi puasa. Waduh, orang lagi tukaran pengen tukaran ke kita, maaf lagi puasa. Tapi masih kenceng pengen tukaran. Kalau kamu pengen tukaran nanti setelah puasa. Enggak juga ya. Bu, puasa itu hebat, keren banget. Lapar haus, gak ada orang mati gara-gara puasa. Bener serius. Orang sakit, orang mati itu karena over makanan. Ya, tapi kalau puasa dilatih jiwanya, lebih kuat. Laisa syadid bisu'ah walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indallah. Yang disebut jantan itu bukan orang yang minggu orang jatuh. Itu cengeng, gampang Pak ngalahin orang itu. Saya berpengalaman yang gitu. Orang jantan itu bubuk, enggak, itu cengeng. Gimana orang jantan? Orang jantan itu ketika dia marah langsung mengendalikan emosinya, itu jantan. Nah, sahabat Ali ketika diludahi mukanya di bawah habis perang, istirahat pakai pedang, diludahi sama orang kafir, langsung diambil pedang. Mau ditebas, lalu dia mengatakan, astagfirullahaladzim, saya marah bukan karena Allah. Dimasukkan lagi pedangnya. Bukan gak berani menunggal leher orang itu, tapi dia memilih untuk bertahan menjadi orang baik. Puasa. Jadi nanti puasa gak boleh marah. Pada puasa nih, bapak-bapak yang muda-muda. Yudi karena puasa minum oli. Ini temennya, kakaknya teman saya sekelas Pak Adam, teman sekelas. Kita doakan mudah-mudahan Mas Didi ya, kakaknya itu diampuni oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau ada orang meninggal, saya kasih tahu dia tidak meninggal. Jadi Didi yang bengkel itu adiknya kakaknya ini kan? Iya, adiknya ada. Itu saya punya kenangan Mas Tempel. Mas Didi, ini mobil saya di jalan langsung bersepat datang Pak. Begitu saya mendengar dia wafat, kehilangan banget biasanya tidak. Tapi percaya, ketika orang meninggal dia tidak meninggal, dia hidup lagi. Di mana? Di sebuah tempat namanya barzakh. Jadi ketika nanti bapak ibu nganterin orang meninggal, lalu pulang, itu yang meninggal bangun Pak. Nanti oleh Allah ditempatkan di sebuah tempat namanya barzakh. Dia bisa sangat bahagia, bisa sangat menderita sampai kapan? Sampai nanti nunggu kiamat. Satu hari di sana lamanya 1000 tahun. Betapa menyiksanya kalau dia tidak punya amal. Tapi karena semua orang baik, hidup di alam barzakh tenang, bahagia, penuh kedamaian. Apa bekalnya? Hari ini. Jadi kalau bahasa rada kerennya sih, hidup yang sesungguhnya itu baru dimulai ketika nafas kita berhenti. Jadi orang mati itu bukan mati Pak, beda tempat, dia hidup lagi. Namanya di alam barzakh. Nah, jadi yang kedua, apa tadi? Ini kan ada 4 nih, 2 lagi masih sanggup kan dengerin Pak? Jangan sampai fisiknya ada di sini, akhir sekali rumah. Yuk, kelingan oli beli. 2 lagi Pak ya, boleh ya? Harusnya 14, 2 lagi. Nah, jadi itu puasa. Siap kita menjadi orang baik dengan puasa. Maafkan. Berani gak Pak memaafkan orang yang pernah menyakiti kita? Dulu waktu saya sekolah ada seorang ilmuwan namanya Albert Einstein. Saya yakin bapak-bapak yang muda masih kenal. Albert Einstein itu ahli fisika terkemuka yang membuat bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Pintar, cerdas. Ya, dia punya teori namanya E sama dengan MC kuadrat. Dulu masih ingat apa yang menarik dari dia? Yang menarik dari dia adalah apa? Orang yang membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang sama, kata dia, itu orang rendah. Jadi kalau orang menjelekan kita, kalau kita balas dengan kejelekan, itu orang rendah, mental lemah. Tapi kedua, orang, Bu, diskusinya nanti dulu Pak, sebentar. Rupanya saya balik ya. Oke, saudara. Mumpung ketemu kita
kakak kalau nggak ada tenaga selamat. Harap-harap yang uji cuma didiam selangkah ya. Bisa ketemunya periode ya. Pak sebentar ya, tidak ngobrol dulu ya. Sampai mana tadi lupa jadi guru. Barang siapa yang membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang sama, dan dia memfitnah, saya fitnah lagi, itu orang lemah. Jadi orang kuat siapa? Orang yang membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Seperti Nabi tadi. Yang hebat lagi, orang yang menjelekkan kita abaikan saja. Itu namanya orang cerdas. Nabi Muhammad waktu ke Taif, kalau Bapak ingin tahu, ada kota namanya Taif. Jaraknya kurang lebih 85 km dari Mekah, naik bukit. Kalau di Jakarta itu puncaknya ya, Taif itu. Karena di Mekah sudah tertindas, sudah banyak sahabat yang disiksa, keluarganya banyak yang diembargo, ekonominya ditekan, disiksa oleh orang-orang kafir, nggak kuat. Nabi Muhammad keluar dari Mekah, ingin cari tempat perlindungan buat nanti sahabatnya tinggal di situ. Bahkan dia jalan kaki 85 km naik ke atas bukit, ketemu dengan kota Taif, dengan harapan nanti di situ disambut dengan kebahagiaan. Tapi apa yang terjadi, Pak? Begitu masuk kota Taif, dilemparin batu, Pak. Dilemparin batu, Pak, oleh orang-orang muda luar biasa. Berdarah, Nabi keluar dari darah ini, pelipis darah, kakinya berdarah. Karena saking parah dilemparin Nabi berlindung dulu di sebuah bukit di Uhud. Bukitnya masih ada sampai hari ini. Saya kalau bawa jamaah sering saya ajak ke situ, Pak. Pak jamaah apa rumah itu enggak ya? Enggak ya? Karena lagi capek. Saya bawa Pak, ini bukit yang pernah Nabi Muhammad dilemparin batu di situ, Pak. Nah, yang ingin saya sampaikan apa? Karena lemparan batunya makin kencang, dihina begitu luar biasa, Nabi Muhammad berbalik di bawah bukit, turun malaikat Jibril, Pak. Ketika darahnya seorang nabi tertumpah ke tanah, itu pintu langit bergetar, Pak. Darah seorang nabi yang tertumpah oleh manusia di atas bergerak, Pak. Malaikat Jibril turun mewakili jutaan malaikat, lalu ngomong apa? Wahai Muhammad, kami semua di langit malaikat menghormati engkau, menyayangi engkau dan memuliakanmu. Bahkan Allah saja bersolawat kepadamu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja bersolawat, malaikat menghormati engkau. Hari ini kau dihina oleh orang Taif, kau dilempari batu, kau dihinakan. Tidak ridho kami semua di langit. Apa? Izinkan saya habisi mereka dengan cara melemparkan bukit ini kepada mereka. Jibril ngamuk, Pak. Ya? Jibril mulai, kalau bahasa kitanya marah gitu ya, ya. Pak, kalau kita lagi kepepet, ada yang nawarin bantuan itu gimana? Nabi Muhammad apa bilang? Terima kasih Jibril atas baik hatimu. Jangan kau lempari dia dengan bukit, habis mereka. Daripada kau lempari mereka, mari kita doa. Apa doanya? Ada yang Quran? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan orang yang melempari aku itu karena mereka belum tahu siapa. Kezaliman berdarah-darah, ya, pelipisnya berdarah, kakinya berdarah, ingin dibantu oleh malaikat Jibril, dihabisi mereka, malah dibalas dengan doa. Ini manusia hebat. Kenapa? Nabi Muhammad terlatih dengan puasa. Makanya orang yang kalau sudah terlatih puasa nggak ada dendam, nggak ada kemarahan yang berlalu, yang berlebihan. Itu Nabi Muhammad. Nah, hari Bapak Ibu, kedua adalah apa tadi? Puasa. Yang ketiga, yang harus dijalin di amal yang harus dilakukan selama Ramadan, silaturahim. Silaturahim di bulan Ramadan adalah jembatan cinta yang menghubungkan yang terputus, yang renggang menjadi bersatu kembali, yang dingin jadi hangat kembali, yang jauh didekatkan. Percuma kalau kita sholat, kita ibadah, kita puasa, tapi dengan orang tua nggak akur, dengan istri anak nggak akur, dengan bahaya. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan untuk menyambung silaturahim, terutama dengan ayah ibu kita. Dia masih punya ibu nggak? Oh. Masya Allah.
Hati-hati nih teman-teman yang masih punya ibu ya. Majunya bisnis kalian, majunya karir kalian semua anak muda itu terletak pada kebaktianmu kepada orang tua, terutama kepada ibu. Ada seorang laki-laki pengusaha punya ibu gila ibunya. Ini kasus ceritanya kan? Tapi cinta dan kasih sayang seorang anak muda yang jadi pengusaha itu begitu luar biasa sama ibunya. Dia tahu bahwa surga saya ada di ibu, walaupun ibu saya sudah gila. Suatu ketika ibunya sakit Pak, demam tinggi, dibawa sama anak muda yang pengusaha itu ke dokter. Masuk ke dokter ditanya, tiba-tiba di ruangan dokter itu ada TV Pak. Ada TV yang menyiarkan siaran langsung tawaf di Mekah. Dan sering lihat ya, ada Pak. Tiba-tiba ibu yang gila tadi yang duduk di depan dokter dengan anaknya berdiri Pak, menarik rambut anaknya, tarik semua. Hai anakku, kamu bohong ya sama ibu, katanya ibu mau diajak ke tempat itu untuk haji maksudnya tawaf. Mau tawaf, tapi sampai hari ini kau tidak pernah ngajak. Anaknya sadar bagaimana mungkin dalam hatinya saya mengajak ibu yang sudah gila, gak wajib bukan. Tapi ibu itu nyangka, muter-muter dia, melempari buku-buku yang ada di depan ruang dokter itu. Dokternya kaget. Tapi anak itu diam aja, dijambakin rambutnya sama ibunya, dibuka kerudungnya dia kalah namanya orang gila. Kamu bohong sama ibu, nah itu kamu katanya mau ngajak ibu ke tempat itu, ke tempat tawaf itu. Sampai hari ini kau ngajak. Dokternya bingung, lalu tanya, Mas, itu siapa? Mohon maaf dok, itu ibu saya. Ibu, kenapa kau diam saja? Dia gila. Ibu gila. Iya. Dia tidak tahu betul bahwa saya anaknya. Saya juga kadang-kadang nggak ngerti dia bahwa saya ini anaknya. Tapi Allah tahu bahwa dia adalah ibu saya. Maka saya tetap berbuat baik kepada apapun walaupun ibu saya dalam keadaan gini. Subhanallah. Rupanya si anak yang laki-laki itu bisnisnya berkembang, ya, karirnya maju karena bakti sama orang tuanya. Walaupun orang tuanya gila. Selesai, kemudian diperiksa oleh dokter, ternyata ada diagnosanya gulanya tinggi, ya, diabetes. Lebih diperiksa, diberikan gulaannya, misalnya begitu keluar itu dokternya langsung menutup, padahal di luar ada banyak pasien, Pak. Ditutup, lalu dokternya menangis. Baru kali ini saya melihat seorang laki-laki yang kaya raya, pengusaha, begitu bakti pada ibunya, padahal ibunya gila. Menangis dokter itu. Dan ternyata sadar betul bahwa kesuksesan seorang anak itu terletak pada maka di bulan Ramadan ini datangi ibu kita, datangi orang tua kita, datangi saudara kita, minta maaf. Kenapa? Ini cara kita memberkah dalam kehidupan. Saya masih punya ibu kok, mungkin tahu, usianya 82 tahun. Tiap hari itu 1 juz setiap kali baca setelah selesai sholat, baca Quran. Ceritanya hari raya, adik-adik saya kan di Jakarta, Bandung, semua yang perempuan. Satu kesempatan pernah telepon, saya mohon maaf gak bisa pulang karena di Jakarta sibuk. Padahal ibunya kangen. Ibu saya nanya, kalau ibu punya anak di luar kota lalu anaknya pulang, seneng gak? Bahagia banget Pak. Saya juga sama, udah punya anak cucu, kalau anak cucu pulang tuh bahagia gitu. Ceritanya adik-adik saya telepon gak bisa pulang anak-anak. Saya bilang, pekerjaanmu yang di Jakarta yang menghasilkan sekian miliar pun gak ada artinya apa-apa. Datang menyenangkan ibu kita itu jauh lebih mahal daripada sekian miliar yang kau dapatkan. Allah nanti yang ganti. Mereka mikir apa iya begitu? Iya. Membahagiakan seorang ibu dengan hadirnya anak-anaknya pulang kampung ke rumah lalu ibunya bahagia, itu luar biasa Pak. Lebih mahal dari berapa miliar pun. Maka saya bilang pulang, temui ibu kita. Nanti Allah yang akan ganti semua hal yang hilang itu. Makanya saya sampaikan kepada anak-anak muda, Pak, kalau lebaran, ingin pulang kampung, ada orang tua pulang, temui. Kalau kita punya uang, berbagilah pada orang-orang, teman-teman kita yang di kampung itu. Sampaikan Pak, karena itu keberkahan kita. Nah, sekali lagi silaturahim, ya, silaturahim. Nabi Musa pernah ditanya sama Allah, ya Allah, siapa sih orang yang pertama kali masuk surga dari umatku? Kata Allah, orang yang pertama kali masuk surga dari umatku, wahai Nabi Musa, adalah seorang penjual daging di pasar sana.
Kaget Nabi Musa, loh kenapa bukan Pak Ustaz, bukan Pak Kiai, bukan ulama? Yang pertama kali masuk surga umatnya Nabi Musa itu penjual daging, Pak. Nabi Musa kaget. Besoknya dia itu kata Allah, ketika ngobrol sama Allah, bilang Allah, Musa, umatmu yang akan masuk surga adalah seorang penjual daging. Jadi tidak Nabi Musa ke pasar cari tukang daging. Dia ingin membuktikan apa sebabnya Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ternyata ketemu dengan penjual daging. Allah, saya bisa silaturahim ke rumah. Oh, dengan senang hati Pak, kata tukang daging. Tapi mohon izin saya sampai siang ini habiskan dagangan saya, nanti ikut. Oke. Selesai habis dagangannya, Nabi Musa ikut pulang bersama. Ingin tahu rahasia kenapa orang ini pertama kali masuk surga. Apa yang terjadi? Nyampe di rumah, mohon maaf, dia masuk ke dalam kamar, kemudian Nabi Musa menunggu di ruang tamu. Apa yang dilakukan begitu dibuka di kamarnya, ada orang tua yang sedang uzur, yang tertidur, yang tidak lain adalah ibu kandungnya. Lalu dibersihkan tempat tidurnya, disiapkan mandinya, disiapkan minumannya, disiapkan makannya, dimandikan ibunya sampai dibajukan, digendong ibunya oleh anak penjual daging itu. Nabi Musa memperhatikan, jangan-jangan ini yang menyebabkan orang ini masuk surga. Dan ternyata benar, Pak. Bukan ulama yang pertama kali masuk surga, umatnya Nabi Musa, tapi orang yang berbakti kepada kedua orang. Hati-hati, Pak. Ya tapi Pak, orang tua saya sudah meninggal, masih ada tempat. Apa? 3 caranya ketika kita orang tuanya sudah meninggal. Apa? Doakan setiap kali selesai sholat. Selesai sholat, doakan untuk orang tua kita. Nyampe. Itu berarti berbakti. Yang kedua apa? Jangan tebang pohon yang pernah ditanam oleh orang tua kita. Maksudnya apa? Kalau orang tua kita dulu sudah berbuat baik, teruskan, maka kita sedang berbakti pada orang tua. Pak Haji Mahdi ini ada keluarganya di sini ya? Ini mantu, ini yang mantu ya? Ini adanya Imam. Yang mana? Oh, Is, masih punya kesempatan berbakti pada orang tua yang sudah pulang. Apa? Teruskan kebaikannya. Haji Mandu itu orang cerdas. Kalau diskusi saya paling senang. Dan silaturahim yang kuat, kebaikannya. Hari ini mewariskan tajuk ini, teruskan, urus dengan baik. Adakan pengajian, berikan anak-anak supaya mau sholat. Itu ciri orang yang mengabdi kepada orang tuanya supaya hidupnya penuh dengan berkah. Yang ketiga apa? Yang pertama tadi doa. Yang kedua jangan tebang kebaikan orang tua yang pernah ditanam. Bukan tanaman, maksudnya kebaikan. Dan yang ketiga, kalau masih ada, datangi teman-teman orang tua kita yang masih hidup. Itu cara kita untuk berbakti. Nah di bulan Ramadan ini Pak, anak angsok tukaran jadi pada teman. Maka ya, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Sudah ya, mereka adalah saudara. Tapi kita sudah puasa. Kenapa? Supaya puasa kita bertumbuh, sambung silaturahmi. Jangan putus. Terutama kepada orang tua, hati-hati Pak. Wis pokoke sih wong tua, wadon atau anak pengen apa saja, walaupun kita tak sanggup, siap gitu aja. Sampai enggak kasarnya begini. Orang tua kita enggak aneh-aneh pengennya. Tok nang sepur gitu. Kan dimanjing akal. Siap Bu, gitu kan, ya. Membahagiakan mereka. Berbahagia orang-orang yang masih punya hidup, itu sumber keberkahan hidup kita. Ya. Silaturahim. Yang keempat, baca Quran. Baca Quran itu ciri orang modern Pak. Ya. Quran itu ketika kita stres, kita galau, hati kita dalam kepahitan, buka Al-Quran. Quran menyampaikan energi kedamaian dalam hati kita. Begitu kita stres, depresi karena kehidupan, ada rumah tangga, ambil air wudhu, sholat, buka Quran perlahan-lahan, lalu baca, sampaikan sama Allah. Jadi ketika kita baca Quran itu sedang ngobrol dengan Allah. Allah itu sumber kebahagiaan. Jadi kemudian memancar ketenangan dari Quran dalam hati kita. Quran tidak hanya bacaan, tapi terapi bagi hati yang sedih, hati yang malas. Maka sering-sering baca Quran. Dan yang paling penting nanti ketika masuk ke dalam kubur, apa yang terjadi Pak? Begitu masuk ke dalam kubur kan dibangunkan kita, langsung 2 penjaga kubur itu datang menginterogasi, ngapain kamu di dunia? Tapi tiba-tiba ada cahaya di atas jenazah kita. Apa cahaya itu? Tenang, teduh. Kata cahaya, penjaga kubur,
Jangan coba-coba mengganggu jenazah yang sedang tidur. Aku yang akan merawatnya. Dijaga sampai nanti ke surga. Kata Nabi Muhammad, siapa cahaya itu? Cahaya itu adalah bacaan Al-Quran yang kita baca ketika kita di bala tengah. Penting Pak. Saya sering tuh ke mahasiswa, ke karyawan, ke para kalau lagi pedagang, lagi ada waktu baca Quran 10 ayat, 5 ayat. Bekal kok. Lagi nungguin pekerjaan, lagi dagang, nunggu konsumen, baca Quran, investasi masa depan, ya kan? Di bulan Ramadan ini penting. Ya, 1 ayat juga nggak apa-apa sehari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Seayatnya. Ya dalam saya terpisah ya. Yang minimal berapa ayat baca. Itu membahagiakan kita, Pak. Insya Allah. 4 cara kita untuk membuat Ramadan kita menjadi hebat. Pertama apa tadi, Pak? Jaga sholat. Yuk kita sama-sama. Oh, saya dulu pernah meninggalkan sholat. Hari ini, malam ini, ya Allah, saya berjanji di hadapanmu, aku akan setia untuk tetap melaksanakan. Yang lalu-lalu, Allah ampuni semua dosa-dosa. Ya, yang kedua Pak, baik-baikan Pak, harus disampaikan. Ya, nanti sholat yang kedua apa tadi? Puasanya dijaga. Ya, yang ketiga silaturahim. Ajak pada tukang Ramadan. Menangis orang tua kita. Saya sering membagi waris Pak, kasus-kasus waris di beberapa kota. Ngeri Pak, orang rebutan waris, orang tuanya di dalam bentuk menangis juga. Gara-gara waris, rebutan anaknya. Kenapa? Tidak ngaji. Makanya saya tadi pagi, solusi terbaik menghadapi problem masyarakat kita di Malang dengan berbagai persoalannya, salah satunya ngaji dengan benar. Dengan ngaji tahu cara bisnis yang benar, dengan ngaji tahu rumah tangga yang benar, dengan ngaji tahu bagaimana bermasyarakat dengan baik, dengan ngaji tahu bagaimana semuanya. Solusinya banyak problem yang dihadapi oleh masyarakat kita. Maka saya setuju kalau di sini diadakan rutin di sini banyak panjang. Alhamdulillah. Bapak Ibu datang nanti bulanannya di sini, ya. Mungkin itu saja. Akan dijawab yang kedua ya. Yang ketiga apa tadi? Silaturahim. Yang keempat, Bapak Ibu, saya kok biasanya ngomongnya adem tentang hari ini semangat karena saya senang banget nih ketemu dengan Bapak Ibu, dengan Yugi terutama nih. Senang banget ya. Soalnya sok berbeda kita, bakal bengkel kan. Kerjanya cuma sewu dan deweknya 10.000. Enggak ya, guyon ya. Tapi saya senang, saya bahagia. Terima kasih Mas Dodi sudah mengundang saya ya. Mudah-mudahan jangan kapok pada ngomong terus baik. Ini biasa sih adem ngomong Pak. Cuma karena semangat ada orang-orang muda ya. Jadi saya semangat ya. Oke, monggo siap. Bapak Ibu, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya Bu ya, memaafkan ya Bu. Ada yang tersinggung nggak? Saya ada manfaatnya nggak tadi saya sampaikan? Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai. Jamaah kasih dia makan mani kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca doa Al-Fatihah. Iya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'am, hamdan yuwafiquna wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa idza taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil
للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, minum dikit.